Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori dasar penganggaran. Sebelumnya, saya Dina Hanifah, NIM 19502 10180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran. Jadi, menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif. Kuantitatif di sini itu berupa angka, ada jumlah produknya yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu selama 1 tahun. Menurut Gomez, anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Menurut Supriyono, penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Jadi apakah anggaran sama penganggaran itu sama atau beda? Jadi kalau anggaran itu rencana kerja organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang akan di masa datang. Jika penganggaran itu prosesnya. Jadi kalau anggaran itu bisa dikatakan output atau hasil. Jika penganggaran itu proses. Anggaran memberi gambaran pada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan oleh anggaran. Anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Biasanya penganggaran ini dalam satu periodenya itu selama 1 tahun. Kemudian tujuan penganggaran. Tujuan penganggaran yang pertama untuk membentuk sasaran secara jelas dan sistematis dan arahan tujuan manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan tujuan manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dipahami, didukung, dan diwujudkan. Yang ketiga, untuk menyediakan agenda secara terperinci mengenai suatu kegiatan agar meminimalisir ketidakjelasan serta ketidakpastian. Yang keempat, untuk membentuk sasaran secara jelas dan sistematis dan arahan tujuan dari manajemen. Yang terakhir, untuk mengendalikan kinerja baik secara individu maupun kelompok dan memberikan informasi perlu tidaknya tindakan koreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divi Alfiana, NIM 19502100179. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan penganggaran. Langkah pertama dalam tahapan penganggaran yakni penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak melakukan 2 hal, yaitu yang pertama, menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebaikan, dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Dan yang kedua yakni membentuk panitia penyusun anggaran. Langkah selanjutnya yakni persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran. Dalam pembuatan suatu anggaran, ditentukan juga ramalan penjualan. Setelah penyusunan ramalan penjualan, bagian pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran, yakni anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, dan juga anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan umum untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, dan juga anggaran piutang usaha. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya untuk menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan juga anggaran kas. Selanjutnya,
Untuk langkah selanjutnya yakni penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan. Yaitu yang pertama, perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Yang kedua, koordinasi dan penelaahan komponen anggaran. Dan yang terakhir yakni pengesahan dan pendistribusian. Dan langkah yang terakhir itu adalah pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotur Rofiah, NIM 170. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan anggaran dan akuntansi. Apa sih hubungan anggaran dan akuntansi? Memang ada hubungannya? Tentu, pasti ada. Karena akuntansi merupakan bahasa bisnis. Dengan adanya akuntansi, maka stakeholder akan mengetahui keadaan organisasi. Di sini ada 6 macam hubungan anggaran dan akuntansi. Di antaranya, yang pertama, komponen keuangan suatu anggaran disusun dalam bentuk format akuntansi. Yang kedua, penganggaran berkaitan dengan akuntansi manajemen. Itu karena kita nanti akan menghitung tentang biaya anggaran produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, yang merupakan ruang lingkup dari biaya variabel. Ini menyebutkan bahwa anggaran termasuk akuntansi manajemen. Yang ketiga yaitu anggaran adalah pedoman dalam melaksanakan transaksi keuangan. Baik, anggaran itu bisa disebut dengan mencatat transaksi yang akan datang. Sedangkan kalau akuntansi itu pencatatan transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Selanjutnya yang keempat, membandingkan anggaran dan realisasi yang membutuhkan data hasil dari akuntansi keuangan. Jadi di sini membutuhkan anggaran dan realisasi untuk dijadikan hasil dari akuntansi keuangan. Yang kelima yaitu anggaran adalah perencanaan dan akuntansi adalah pelaksanaan. Jadi anggaran adalah perencanaan akuntansi dan akuntansi keuangan adalah pelaksanaan akuntansi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu akuntansi memberi input data historis untuk mengembangkan anggaran. Jadi anggaran dapat dikembangkan dengan adanya akuntansi yang memberikan masukan data secara historis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awiruddin Jufar, NIM 19502100185. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Yang pertama adalah anggaran operasional. Setiap perusahaan ingin sekali bertahan, tumbuh, ataupun berkembangnya perusahaan secara lancar yang memerlukan adanya perencanaan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempunyai perencanaan yang baik. Dengan kata lain, perencanaan merupakan fungsi yang paling penting dari fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang sebenarnya
hanyalah melaksanakan kepentingan-kepentingan dari perencanaan. Cara penyusunan anggaran biaya operasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan perusahaan dengan jalan koordinasi, pengawasan biaya, dan peningkatan keuntungan. Dan yang kedua adalah anggaran modal atau investasi, yaitu proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagian bagian dari anggaran modal perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Dan proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis penganggaran. Menandakan dari Mas Jufar. Yang pertama, anggaran modal atau disebut capital budget. Anggaran ini yaitu anggaran yang terdaftar atau tergambar dalam perencanaan dan penanaman modal, yaitu berisi daftar modal proyek yang diajukan selama 1 tahun yang akan datang. Yang kedua itu anggaran kas atau kas budget. Anggaran ini yaitu anggaran yang sudah tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi berapa kas yang harus ada itu dalam anggaran kas, aktif lancar atau aktif. Yang ketiga itu anggaran pelaksanaan, yaitu operating budget, yaitu anggaran yang sudah tergambar dalam perencanaan, anggaran yang dilaksanakan penerimaan atau revenue. Jadi identifikasi ada di dalamnya. Nah, biaya dan pengeluaran untuk apa saja yang dapat, dari mana saja, yang didapat atau dari mana saja.